Sejauh mana indeks pengendalian COVID-19 atau IPC-19 dapat menjadi arah semua pihak memahami dan mengevaluasi tingkat pengendalian COVID-19 di seluruh daerah? Kita bahas bersama Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit di Jen P2P Kementerian Kesehatan, lalu Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus mantan Direktur WHO Asia Tenggara, serta Giani, peneliti Litbang Kompas. Pak Chandra selamat malam, Mbak Nadia selamat malam, Mbak Giani sehat terus? Selamat malam. Saya ke Mbak Giani dulu ya, Pak Chandra dan Mbak Nadia. Jadi mengapa Mbak Giani Litbang Kompas ini mengembangkan indeks ini? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Sebelumnya saya menyapa Pak Chandra juga Bu Nadia. Selamat malam Pak Chandra, Bu Nadia. Jadi Kompas menyusun indeks pengendalian COVID-19 ini berangkat dari pertanyaan mendasar yang semua orang mungkin menanyakannya. Kapan sih pandemi ini berakhir? Sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, itu bisa memberikan harapan semacam penunjuk bahwa kita ini sudah sampai di mana sih kalau diibaratkan di dalam lorong gelap pandemi, kita ini sudah hampir ke ujung kah atau masih di tengah kah atau masih di awal lorong ini. Nah, itulah kemudian kami mencoba mencermati data-data yang akan menjadi indikator dari penyusunan indeks pengendalian COVID-19 ini. Oke, apa yang mau dicapai sebenarnya dari penyusunan indeks ini? Ya, kami sebenarnya ingin melihat arah dan kecepatan dari pengendalian yang sudah kita upayakan bersama ini. Sudah sejauh mana? Kalau melihat dari hasil indeks kami ini, indeks Kompas ini, di awal-awal 5 minggu pertama itu pergerakannya tuh masih sangat pelan, masih sangat dipengaruhi oleh varian Delta, gitu. Nah, ini sebenarnya pengukuran ini sudah memasuki minggu ke-8 ya, sudah 8 minggu kita mencermati. Itu dimulai ketika puncaknya kita mengalami lonjakan kasus COVID di pertengahan Juli gitu. Ya, betul. Nah, kami memulainya pada tanggal 19 Juli, itu pengukurannya itu melihat 1 minggu ke belakang, yaitu dari tanggal 13 sampai dengan 19, seperti itu. Nah, di minggu itu terjadi lonjakan yang sangat tinggi sampai 56.000 kasus harian pada tanggal 15 Juli ya. Nah, dari situ kita melakukan pengukuran, terlihat skornya ini setiap daerah tuh beragam sekali, ada yang memang sudah sangat terpengaruh, ada yang masih aman-aman aja nih, skornya tuh masih tinggi begitu. Nah, dalam perkembangannya 5 minggu pertama ini, kenaikannya itu sangat pelan, artinya hanya ada kenaikan sebesar 1 atau 2 poin dalam 1 minggu. Baru kemudian di minggu ke-6, 7, dan 8, terakhir itu tanggal 6 September, nah, itu peningkatan yang cukup berarti sehingga mencapai angka skor 69. Oke, nah aspek-aspek apa saja yang paling krusial yang dihitung dalam indeks ini? Nah, indeks ini mengukur 2 aspek, Mbak Sofi. Yang pertama adalah kami menyebutnya manajemen infeksi. Ini untuk melihat upaya-upaya bersama yang dilakukan, apakah itu bisa meredam penularan atau meluasnya infeksi. Jadi ini sebelum orang terinfeksi gitu, upaya apa yang kita lakukan bersama yang bisa menurunkan infeksi. Nah, di sini ada 3 indikator yang kita lihat, yaitu kasus positif, ada positivity rate, dan vaksin 2 dosis. Kenapa kita masukkan vaksin 2 dosis? Karena ini merupakan juga sebuah langkah atau upaya supaya infeksi tidak meluas. Itu sebabnya kami memasukkan vaksin di aspek ini, seperti itu. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah manajemen pengobatan, yaitu bagaimana seseorang yang sudah terinfeksi itu bisa ditangani dengan baik, cepat sembuh, dan tidak meninggal. Jadi istilahnya kita mengharapkan tentu fatalitasnya itu rendah. Nah, ini tentu ditunjang juga oleh bagaimana layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga ada 3 indikator yang kami lihat di aspek manajemen pengobatan ini, yaitu angka kesembuhan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang menangani COVID-19. Oke, saya mau ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, tadi kami sudah mengutip Anda. Anda bilang indeks yang dilakukan oleh Kompas ini tidak kurang melihat peran masyarakat. Maksudnya itu apa?
Ya, kalau kita lihat, indikator, yang digunakan, seperti tadi ya, yang disebutkan oleh Mbak Giani bahwa indikator yang digunakan, dalam menilai ini kan ada 2 ya, artinya, kalau, kita melihat, indikator itu adalah, indikator dari segi tadi, Infeksi testing, infeksi ya, dan kemudian, juga pengobatan. pengobatan ya. Nah, kemudian yang di sana dilihat adalah cakupan vaksinasi. Kalau kita lihat untuk, manajemen infeksi, kita juga melihat bahwa banyak sekali dipengaruhi oleh, bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan dan juga bagaimana mobilitas ya, karena 2 hal ini yang sudah kita pelajari sejak pertama kali kita melihat lonjakan kasus di bulan, Desember, begitu, mobilitas meningkat, protokol kesehatan sedikit kendor, maka dalam 2 minggu kemudian pasti kita mengalami kondisi peningkatan kasus. Hal yang sama yang terjadi begitu kita melakukan PPKM di 13 Juli, 15 Juli tadi disampaikan bagian ini adalah puncak kasus tertinggi, tapi kemudian 2 minggu ataupun 4 minggu setelahnya kita bisa melihat penurunan yang cukup signifikan. Misalnya pada akhir Agustus itu kasus dari puncak 15 Juli itu bisa turun sampai dengan 76%. Jadi arah ini sebanding, artinya kita bisa melihat bahwa masyarakat tadi melihat manajemen infeksi dan manajemen bagaimana pengobatan, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa manajemen infeksi itu juga hal yang paling krusial adalah protokol Oke. kesehatan dan mobilitas. Oke, Mbak Nadia begini, kalau tadi Anda menyoroti soal aktivitas masyarakat yang Anda sebut sebagai peran masyarakat begitu ya. Tapi bukankah aktivitas masyarakat ini tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah yang menurunkan level PPKM, masyarakat pun juga merasa pasti ini kan secara psikologis pasti akan langsung disambut dengan oh ternyata saya sudah boleh begini, saya sudah boleh begitu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Ya, tentunya, pemerintah mengambil, berbagai kebijakan menyesuaikan dengan kondisi ya. Artinya kita selalu mengingatkan pada saat pelonggaran, terhadap aktivitas atau kegiatan sosial, itu harus diiringi dengan perilaku protokol kesehatan yang tidak boleh kendor. Sama seperti pada waktu kita mencoba, melakukan pengetatan dan pelarangan mudik ya. Nah, tetapi ternyata kan masyarakat juga masih banyak yang melakukan, mudik. Bahkan, kita tahu seperti, contohnya saja pelaksanaan misalnya resepsi pernikahan, itu kan sudah ada batasnya pada waktu itu. Tapi kemudian, kita bisa lihat banyak sekali resepsi pernikahan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ini penting juga membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena bagaimanapun juga, kita jangan selalu harus, menarik rem darurat ya, Mbak Sofia. Artinya di sisi lain bahwa apa yang terkait dengan peningkatan kasus pasti akan berdampak kepada masyarakat. Sehingga jadi penting untuk masyarakat segera tahu, apalagi dengan adanya indeks seperti ini bisa memperlihatkan rata-rata jumlah kasus positif per hari. Kalau terjadi tren peningkatan, itu artinya apa yang saya harus perbuat? Berarti saya memang harus mengendalikan mobilitas saya. Bagi ini kalau kemudian disampaikan bahwa indeks ini kurang melihat peran masyarakat, apa tanggapan Anda? Memang mungkin bisa menimbulkan persepsi bahwa ini hanya melihat kinerja pemerintah, tapi sebenarnya juga tidak seperti itu ya. Indeks ini tidak bisa dimaknai hanya menjadi nilai dari kinerja pemerintah saja, karena pengendalian itu kan upaya bersama ya. Ada kedisiplinan masyarakat, ada kebijakan pemerintah pusat, ada kemampuan pemerintah daerah, ada soal karakteristik geografis masing-masing provinsi yang berbeda, seperti itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung indikator yang kami gunakan ini juga menunjukkan ada peran atau kerjasama dari masyarakat, misalnya misalnya indikator terkonfirmasi dan positivity rate itu kan sangat tergantung dari upaya masyarakat juga gitu. Ketika kita lengah, tidak disiplin, akhirnya indikatornya menjadi naik kan, positivity rate-nya naik, kemudian kasus terkonfirmasinya bisa naik. Jadi ini sebenarnya indikator-indikator ini output dari semua pihak gitu, sudah tergambarkan bagaimana juga masyarakat di situ dari beberapa indikator gitu. Jadi tidak bisa hanya dimaknai sebagai melihat kinerja pemerintah. Itu ada benarnya
tapi tidak bisa menafikan bahwa ada peran masyarakat juga di dalam indikator-indikator itu. Saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, Anda pasti sudah membaca indeks yang disampaikan oleh Kompas ini, indeks penanganan COVID-19. Kalau Anda membaca semuanya, apa respons Anda soal indeks ini? Apakah ini cukup bisa mengukur bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada penanganan pandemi COVID-19 di nasional? Saya ada 3 hal. Nomor 1, mungkin Kompas bahkan nggak sadar bahwa IPC ini, indeks pengendalian COVID ini, kalau dalam ilmu kedokteran atau kesehatan ada singkatannya juga. IPC itu Infection Prevention Control. Gitu. Jadi ada agak pas juga ya kalau Iya. Infection Prevention Control itu bagian yang penting dari pengendalian COVID. Jadi ini sebenarnya cocok bagiannya. Cocok judulnya ya. Sampai ke situ. Itu poin pertama. Poin kedua, tentu saja semua kita, saya yakin Mbak Sofi, saya, Mbak Giani, Bu Nadia, kita ingin COVID ini terkendali. Dan kita ingin ada semacam parameter untuk membawa kita ke arah terkendali itu. Ya. Jadi dalam konteks itu saya kira pembuatan indeks tentu sangat baik untuk dilakukan ya dengan segala plus minusnya lah katakanlah begitu ya. Tapi ini suatu usaha yang sangat baik yang dilakukan, apalagi yang bagus untuk indeks Kompas ini adalah ini akan dan sudah dilakukan rutin. Karena kalau dilakukan sekali memang itu tidak bisa menggambarkan karena ini kan sangat dinamis. Jadi kelebihan ini adalah karena dilakukan rutin dari minggu per minggu. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang indikatornya yang tadi disebut-sebut gitu ya. Saya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Saya sudah 2 kali menulis di Kompas, Mbak Sofi dan teman-teman sekalian, bahwa ini kerja bersama. Jadi saya bahkan menggunakan kalimat tidak saatnya lagi kita saling menyalahkan, mohon maaf ya. Jadi saya kira tidak tepat kita sebagai anggota masyarakat mengatakan pemerintah lalai, tapi juga tidak tepat pemerintah mengatakan masyarakat abai. Ini kerja kita sama-sama. Jadi harus kita sama-sama punya tanggung jawab itu. Jadi kalau indikatornya dikatakan tadi positivity rate itu adalah kerja semua pihak. Itu yang mesti diingat. Nah, tetapi kalau masuk ke inti indikator itu saya hanya mau komentari 2 saja. Yang dari manajemen infeksi saya sangat setuju dipakai aturan 2 kali vaksinasi karena memang vaksin yang sekarang ada kecuali Johnson & Johnson yang baru datang ya. Kan yang lainnya memang dibuat untuk 2 kali, diteliti untuk 2 kali, dapat izin untuk 2 kali. Jadi memang indikator yang harus dilihat adalah 2 kali orang divaksin. Jadi sekarang 20% sudah divaksin. Dengan kata lain kalau kita mau agak sedikit ya tidak lihat dari sisi lain masih 80% belum divaksin. Itu sisi yang manajemen infeksi. Sisi yang manajemen pengobatan ya yang ujung satu lagi disebut-sebut soal angka kematian. Ini juga sangat penting karena kita tahu bahwa 1 orang pun meninggal tentu itu sangat berarti begitu. Dan saya kebetulan tadi nih beberapa menit sebelum ini melihat indeks yang dikeluarkan oleh Johns Hopkins University. Dia membagi angka kematian 2. 1 namanya mortality rate, jumlah kematian per 100.000 penduduk. Untuk itu Indonesia saya kira nomor 13. Ini dia menghitung dari 20 negara yang terbesar kasusnya. Indonesia nomor 13, tapi kalau case fatality rate dengan 3,sekian %, kita memang nomor 3 di Johns Hopkins versi yang barusan saya lihat ya. Saya belum sempat lihat yang lihat WHO. Jadi saya pikir angka kematian ini indikator yang sangat penting untuk dipakai sebagai salah satu indikator yang manajemen pengobatan. Walaupun sebenarnya saya tidak begitu, artinya agak sulit menilai BOR dan angka kesembuhan karena BOR itu jumlah yang sakit dibagi jumlah tempat tidur. Jumlah tempat tidurnya kan bisa berubah-berubah. Itu yang mungkin agak sulit, tapi mungkin bagian ini sudah menghitung panjang kenapa akhirnya diambil BOR itu sebagai salah satu indikator. Tapi sebagai kesimpulan saya sangat menyambut ada indeks ini IPC, Infection Prevention Control, indeks pengendalian COVID yang dilakukan oleh Kompas.